Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Mulya, NIM C0D02459 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Perpajakan kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPS terakhir, yaitu RPS 15, yang berjudul tentang konsep dan pencatatan akuntansi pajak atas harga pokok penjualan, beban operasional, dan laporan rekonsiliasi fiskal. Latar belakang. Dalam kegiatan usaha, setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba melalui penjualan barang atau jasa. Untuk menghasilkan laba tersebut, perusahaan harus mengeluarkan berbagai biaya seperti harga pokok, penjualan, dan beban operasional. Kedua jenis biaya ini memiliki peranan yang sangat penting karena secara langsung memengaruhi beban kecil laba yang diperoleh perusahaan. Selain itu, dalam praktiknya terdapat perbedaan antara pencatatan akuntansi komersial dan perpajakan. Tidak semua biaya yang dicatat dalam laporan keuangan dapat diakui sebagai pengurangan pajak, sehingga diperlukan pemahaman yang baik agar perusahaan dapat menghitung kewajiban pajak secara benar. Peran akuntansi pajak. Akuntansi pajak berfungsi sebagai alat untuk mencatat, menghitung, melaporkan kewajiban pajak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya akuntansi pajak, perusahaan dapat mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar serta memastikan bahwa pencatatan keuangan telah sesuai dengan aturan perpajakan. Ada di sini hmm, biaya yang boleh dikurangkan atau deductible expense adalah biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya ini harus memenuhi prinsip yang dikenal dengan istilah 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selain itu, biaya tersebut harus didukung dengan bukti yang sangat sah, wajar, serta tidak melanggar ketentuan perpajakan. Jika memenuhi syarat tersebut, maka biaya dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan dalam perhitungan pajak. Contoh, deductible expense. Contoh biaya yang dapat dikurangi dalam perpajakan meliputi harga pokok penjualan yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya produksi lainnya. Selain itu, biaya gaji dan upah karyawan, biaya listrik, air, transportasi, serta biaya operasional lainnya juga termasuk dalam kategori ini. Biaya penyusutan aset tetap dan biaya pemasaran seperti iklan, promosi juga dapat dikurangi karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Semua biaya tersebut harus ditata secara sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan. Di sini ada non-deductible expense, biaya yang tidak boleh dikurangi, atau non-deductible expense adalah biaya yang tidak diakui dalam perpajakan sebagai pengurang penghasilan. Walaupun biaya tersebut tetap dicatat dalam laporan keuangan, namun dalam perhitungan pajak biaya tersebut harus disesuaikan kembali. Hal ini terjadi karena biaya tersebut tidak memenuhi prinsip kegiatan usaha atau secara khusus dilarang oleh peraturan perpajakan. Kita ada contohnya. Terus kita masuk ke laba komersial. Laba komersial adalah laba yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam pengakuan pendapatan, biaya, serta metode penyusutan yang digunakan. Akibat perbedaan tersebut, laba komersial tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Koreksi fiskal. Koreksi fiskal merupakan proses
penyesuaian yang dilakukan terhadap laba komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi ini terjadi dari dua jenis, yaitu koreksi positif yang menambahkan laba dan koreksi negatif yang mengurangi laba. Koreksi positif biasanya berasal dari biaya yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan koreksi negatif berasal dari penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau telah dikenakan pajak. Kita masuk ke perhitungan badan. Perhitungan ya kan? Perhitungan badan. Perhitungan pajak penghasilan badan dilakukan setelah diperolehkannya laba fiskal. Laba fiskal dihitung dari laba komersial yang telah disesuaikan dengan koreksi positif dan negatif. Selain itu, laba fiskal dilakukan dengan tarif pajak yang berlaku untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Penilaian ini harus dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak. Jurnal PPh pasal PPh Badan. Dalam pencatatan akuntansi, pajak penghasilan badan dicatat sebagai beban dan kewajiban. Pada saat pengakuan pajak, perusahaan pencatatan beban pajak dan utang pajak. Sedangkan pada saat pembayaran utang pajak tersebut akan dikurangi dengan kas. Pencatatan ini penting untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban kepada negara yang harus dipenuhi. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Harga pokok penjualan dan beban operasional merupakan komponen utama dalam menentukan laba perusahaan. Namun, dalam perpajakan tidak semua biaya dapat dijadikan pengurang penghasilan, sehingga perlu dilakukan klasifikasi antara biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangi. Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal menyebabkan perlunya rekonsiliasi fiskal melalui koreksi positif dan negatif. Dengan pemahaman yang baik mengenai konsep ini, perusahaan dapat menghitung pajak secara tepat, menyusun laporan keuangan yang akurat, serta menghindari kesalahan dalam pelaporan perpajakan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.